السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون الحاضرون، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak pernah terhenti dianugerahkan Allah kepada kita semua di siang yang mubarakah ini. Nikmatul Islam, nikmat hidayah, nikmat keimanan yang tentunya tidak bisa terbeli dengan nilai berapapun, yang patut menjadi sumber kebahagiaan kita, yang kita syukuri. Oleh karena nikmat-nikmat ini masih dianugerahkan Allah kepada kita, tentunya dengan keyakinan bahwa keimanan, keislaman, hidayah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan tonggak penentu kebahagiaan, ketenangan, bahkan keselamatan kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi pada kehidupan kita di hari kemudian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang sambil menanyakan tentang kapan datangnya hari kiamat. Kata orang ini di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan hari kiamat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan pertanyaan juga kepada orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'datta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuknya? Apa yang kamu persiapkan
untuk menghadapi hari kiamat. Lalu orang ini menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, a'dadtu laha min kathiri salatin wala siyam wala sadaqah walakinni uhibbu Allah wa rasulah. Saya tidak mempersiapkan banyak ibadah, tetapi saya mempersiapkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menanggapi pertanyaan atau jawaban ini dengan mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kamu akan dibersamakan oleh Allah kepada orang-orang yang kamu cintai. Bahkan dalam riwayat yang lain dijelaskan, kamu akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kamu cintai. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengawali perenungan kita pada Jumat yang mubarakah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah gambaran tentang salah satu kewajiban besar orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, kecintaan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi salah satu tingkatan tertinggi dari tingkatan keimanan seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kesempurnaan keimanan seseorang itu pada kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak bisa dikatakan sempurna imannya seseorang sampai aku, kata Nabi, lebih mereka cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan daripada seluruh manusia. Artinya tingkatan keimanan kita yang menjadikan iman ini sempurna adalah ketika kita memiliki cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita terhadap segala hal, hatta kepada orang tua kita sendiri. Bahkan dalam riwayat yang lain lagi, Umar ibn al-Khattab ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala hal kecuali kepada diriku sendiri. Jadi Umar dalam riwayat ini ingin menyampaikan bahwa engkau ya Rasulullah sudah paling aku cintai dari semua yang saya lihat dan saya miliki, kecuali kecintaanku terhadap diriku sendiri. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Itu belum cukup. Itu belum cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bahkan untuk dirimu sendiri harus lebih cinta kepadaku daripada kepada dirimu. Maka saat itu juga Umar bin Khattab mengatakan, sekarang ini ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai bahkan kepada diriku sendiri. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil ini
sesungguhnya memberikan satu aturan jelas bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sesuatu pun yang lebih kita senangi, lebih kita perjuangkan, bahkan kita mengorbankan segala hal, kecuali itu yang terutama dan tertinggi adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami bahwa salah satu kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan itu adalah tanda cinta yang terbesar, adalah pengagungan kita terhadap syiar yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan Islam. Kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mesti ditunjukkan dalam pengagungan kita terhadap syiar-syiar Islam, implementasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh kehidupan kita, bahkan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditauladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan sesuatu yang pernah dicontohkan dan ditauladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menjadi tanda cinta kita sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Sehingga mengikuti langkah dan keteladanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk implementasi secara totalitas dalam kehidupannya. Kata Allah di dalam surah Al-Hajj, "Wa man yu'azzim sya'airallah fadzalika min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah dalam arti mengimplementasikan secara kafah dalam kehidupan mereka, itulah tanda ketakwaan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Namun kita menyadari terdapat pergeseran-pergeseran besar terhadap nilai dan perwujudan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang menganggap cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sekedar simbolik semata, ucapan di lidah, atau hanya sekedar mengingat-ingat kapan Nabi lahir, kapan Nabi wafat, kapan Nabi melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, kapan Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah ke Palestina dan menuju Sidratul Muntaha. Oh, tahun begini Nabi SAW melakukan ini. Tetapi terhenti pada aspek-aspek yang seperti itu saja. Lalu mereka lupa bahwa sesungguhnya kecintaan yang sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengimplementasikan secara kafah nilai-nilai keislaman dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang lain yang lebih besar perwujudan cinta itu kecuali dengan menerapkan nilai-nilai keislaman ini secara kafah, baik dalam bentuk akidah atau dalam bentuk ibadah, begitu juga bahkan dalam bentuk muamalah kita sehari-hari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang kita sering disuguhkan tampilan-tampilan yang seringkali menjauhkan kita daripada akidah yang benar terkait kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keyakinan kita terhadap nilai-nilai keislaman, sehingga kita seolah-olah dijebak dalam satu kondisi yang ketika kita ingin memberlakukan nilai-nilai keislaman dalam diri kita secara kafah, kita selalu dinilai radikal.
Kita selalu dinilai tidak toleransi terhadap yang lain. Lalu pada akhirnya umat Islam merasa ketakutan ketika harus menjalankan agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simbol-simbol keislaman dijadikan sesuatu yang seolah-olah menakutkan untuk diterapkan di kalangan remaja-remaja kita. Sehingga pemuda-pemudi Islam hari ini seolah-olah khawatir kalau mau berislam secara benar itu dinilai tidak toleran. Lalu disuguhkan dengan suguhan yang lain yang lebih menyesatkan lagi, bahwa orang yang toleransi itu adalah orang-orang yang lebih cinta kepada orang-orang kafir daripada kepada sesamanya orang Islam. Ini sebuah pembodohan yang menjauhkan kita daripada hakikat kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana persoalan hijab selalu dipelintir seolah-olah ini bukan sebuah pakaian yang memang dituntunkan dalam agama kita, sehingga seakan-akan hijab ini tidak pantas untuk ditampilkan di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah syiar dari keislaman. Belum lagi lahirnya tokoh-tokoh yang bagi sebahagian orang menjadi panutan, tetapi mencerminkan kecintaannya, ketundukannya, bahkan menunjukkan dalam tanda petik kehinaannya di hadapan orang-orang kafir. Tokoh-tokoh kafir yang dicium tangannya lalu dikatakan sebagai ini tanda toleransi di dalam Islam. Tetapi di sisi yang lain, ulama-ulama yang paham tentang nilai-nilai keislaman itu dianggap sebagai provokator. Ini adalah gambaran yang sangat jelas bagaimana kita dijauhkan dari perwujudan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seutuhnya. Kalau kita kembali melihat apa yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Nabi marah. Nabi marah ketika melihat Umar ibn al-Khattab dan juga ada sahabat yang lain lagi dalam kasus yang berbeda dalam riwayat yang lain, yang membawa lembaran-lembaran Injil, lembaran-lembaran Taurat. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan demikian aku diutus wahai Umar. Seandainya Nabi Musa hadir dan masih hidup hari ini, kata Nabi SAW, maka tidak ada alasan bagi Nabi Musa untuk tidak mengikuti risalah yang aku dakwahkan hari ini. Tapi kalau kita ingin menyuarakan hal yang seperti ini, seolah-olah kita dinilai tidak toleran terhadap agama lain. Belum lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa orang yang beriman ini tidak mungkin lebih condong kecintaannya kepada orang-orang kafir, meskipun orang kafir itu adalah keluarga terdekatnya sendiri. Karena seberapapun hebatnya orang-orang kafir, di mata orang beriman, saudaranya yang sederhana, yang mungkin miskin, tidak memiliki jabatan, itu tetap lebih mulia di mata mereka sebagai orang yang beriman daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Mujadilah, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan dapatkan di dalam kehidupan orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, yuaduna man haddallaha wa rasulah, yang mana mereka lebih cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan terdapat dalam kehidupan orang beriman di mana mereka lebih cinta kepada orang-orang yang sesungguhnya mereka sedang membenci dan memusuhi Allah dan Rasulullah SAW. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu adalah orang tuanya sendiri, anaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, atau kerabat terdekatnya sendiri, tidak ada alasan untuk mencintai mereka. Namun ikhwatal iman, generasi kita hari ini seolah-olah dibuat takut-takut untuk
menyampaikan dan meyakini sebuah kebenaran. Karena kita selalu dianggap tidak toleransi terhadap agama lain. Padahal sesungguhnya Islam ini tidak perlu diajarkan tentang makna toleransi. Nabi kita Muhammad yang kita cintai ini sudah memberikan sebuah aturan yang sangat indah tentang bagaimana toleransi beragama. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dalam berdagang, dalam berbisnis. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin, tidak ada masalah. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhimu. Tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhimu. Sehingga sejak awal Islam ini didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kita ini sudah diajarkan tentang bagaimana saling menghormati, bagaimana saling menghargai terhadap sesama atau antar umat beragama. Tetapi ketika penghormatan itu sudah mencerminkan tanda-tanda kecintaan, tunggu dulu. Kita menghormati tapi tidak perlu mencintai. Karena cinta di dalam Islam adalah derajat tertinggi dari tingkatan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kecintaan kepada Allah itu ukuran terbesarnya iman. Bahkan Nabi di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, kalian akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai. Betapa cinta itu menjadi pokok dari tuntunan keimanan kita. Kita tidak mau mencintai orang-orang yang tidak beriman, karena tentu kita tidak mau dibangkitkan bersama mereka orang-orang yang tidak beriman. Ketika kita mencintai orang yang tidak beriman atas dasar toleransi, bagaimana jadinya ketika kita nantinya dibangkitkan bersama orang-orang kafir yang kita cintai? Tetapi kita dikesankan bahwa kalau tidak cinta berarti pasti memusuhi, pasti menghakimi, pasti menzalimi. Ini yang tergambar di benak kita selama ini, yang memang sengaja dilancarkan oleh orang-orang kafir. Padahal kalau kita melihat sejarah perjalanan Islam, ketika Islam menjadi penguasa, tidak ada satupun orang-orang kafir yang dizalimi selama tidak mengganggu Islam. Banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sejak zaman sahabat-sahabat Nabi SAW yang bukan hanya sekedar di pemerintah Islam itu berbuat baik kepadanya, tetapi pemerintahan ini berlaku adil kepada mereka sebagai warga yang di bawah pemerintahan Islam. Taruhlah kita melihat salah satu contoh yang nyata dalam sejarah Umar ibn al-Khattab ketika menggantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, lalu menempatkan salah satu gubernurnya bernama Amr bin As di wilayah Mesir. Pada saat itu Amr bin As ingin membangun sebuah masjid yang megah, tetapi masjid itu berbatasan dengan tanah milik orang Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Lalu Amr bin As sebagai gubernur Mesir kala itu menyampaikan, biarkan kami beli tanahmu ini wahai Yahudi. Kata orang Yahudi, saya tidak mau jual. Kata Amr bin As, kalau tidak dijual kita akan ambil alih secara paksa. Orang Yahudi ini merasa terzalimi dengan keputusan Amr bin As. Lalu Yahudi ini menyampaikan, saya akan mengadu kepada Amirul Mukminin. Maka berjalanlah Yahudi ini dari Mesir ke Madinah untuk bertemu Umar bin Al-Khattab. Sesampainya di Madinah, menyampaikan apa keluhannya terhadap pemerintahan Gubernur Amr bin As. Lalu kata Amirul Mukminin, ambilkan saya tulang kering. Diambilkanlah tulang. Lalu dengan pedang beliau menggariskan satu garis lurus di tulang itu dengan pedangnya dan dikatakan, bawa ini kepada gubernur. Sampaikan salamku bahwa ini dari Umar bin Al-Khattab. Orang Yahudi ini tentu keheranan. Saya jauh-jauh dari Mesir ke Madinah hanya untuk membawa pulang tulang kering ini. Tapi karena dia tidak bisa berbuat apa, dibawanya tulang ini ke Mesir kembali, bertemu dengan
Amr bin Al-As. Lalu disampaikan pesan Amirul Mukminin kepada Amr bin As dan dikasih tulang ini. Gemetar Amr bin As. Dia katakan, ambil kembali tanam. Orang Yahudi ini keheranan, apa yang terjadi ini di kalangan umat Islam? Ada yang satu saya jauh-jauh hanya dikasih tulang, yang satunya dapat tulang gemetaran ketakutan. Kata Amr bin As, tahu apa artinya ini? Tulang ini adalah nasihat Umar ibn al-Khattab kepadaku, bahwa kita ini pada akhirnya akan mati. Jangan berlaku zalim, kita ini pada akhirnya akan menjadi tulang. Dan kamu tahu apa maknanya garis pedang yang lurus ini? Kata Amr bin As, ini adalah peringatan dari Umar, bahwa wahai Amr bin As, kalau kamu tidak bisa lurus dalam menegakkan pemerintahan di Mesir, saya akan luruskan kamu dengan pedang. Coba bayangkan bagaimana Islam ini menjaga hak kehidupan umat antar agama satu dengan agama yang lain. Tidak diajarkan umat Islam itu tentang bagaimana bertoleransi. Tetapi toleransi ini adalah bagaimana menjalin hubungan sosial kemasyarakatan secara normal yang tidak ada kaitannya dengan keyakinan, tidak ada kaitannya dengan ibadah dan ritual, tidak ada kaitannya dengan kecintaan dan ketundukan. Karena itu di dalam surah Al-Kafirun sudah jelas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa toleransi yang tertinggi, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agama. Biarkan aku menjalankan agamaku dengan baik, kamu jalankan agamamu dengan baik. Kita berkongsi dalam bisnis, dalam muamalah, tetapi dalam ibadah, dalam ritual, dalam keyakinan, mohon maaf, kita berbeda keyakinan dan tidak perlu dicari-carikan cara lagi bahwa kafir harus diganti dengan istilah non-muslim. Yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah final. Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Tetapi Nabi juga mengajarkan bagaimana menghormati sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang hidup bersamanya, yakni para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas kepada orang-orang kafir, penyayang kepada sesamanya orang beriman. Sebahagian kita justru terbalik. Tetangga kita yang beriman kita gosipi, orang kafir yang punya kedudukan kita agung-agungkan. Tapi memang ini tanda bahwa terjadi pergeseran nilai-nilai kecintaan yang sudah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mesti menyadari dan menyegarkan keyakinan kita bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh terhenti hanya sekedar mengingat-ingat sejarah perjalanan beliau. Tapi kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakiki, yang seutuhnya adalah mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan yang sudah dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Itulah tadi renungan dan nasihat untuk kami pribadi dan juga para jamaah sekalian, agar senantiasa
menyempurnakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintai. Sehingga hati kita tidak lagi memiliki ruang yang kosong untuk menempatkan kecintaan terhadap sesuatu atau seseorang yang lebih daripada cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, di penghujung khutbah Jumat kita, mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk meningkatkan keimanan jauh lebih sempurna dari sebelumnya. Kesempatan untuk meminimalisir semua tindakan-tindakan yang menunjukkan kelemahan iman daripada dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula. Allahumma inna nas'aluka bismika al-a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.